searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Wih, ini ada berita ya dari merdeka.com, yaitu ingin seperti Jepang, akan ada kereta gantung di ibu kota baru. Bukan kereta gantung seperti ini ya, tapi kereta gantung yang ada relnya. Seolah-olah Presiden Joko Widodo membalas dendam ya ketertinggalan pembangunan di Indonesia. Iya, di IKN akan dilengkapi dengan kereta gantung. Terinspirasi sih dari Jepang. Nah, dari berita ini, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah berencana untuk membangun transportasi kereta gantung di ibu kota negara IKN sebagai alat transportasi antar kantor. Rencana ini muncul ketika dia berkunjung ke Jepang pada 21 hingga 22 Juni 2022. Insya Allah akan inisiasi saya dapat perintah dari Bapak Presiden dan Bappenas untuk mempelajari. Kita tahu bahwa IKN membutuhkan suatu penggerakan yang unik. Kita akan menggunakan kereta gantung menjadi alat transportasi kantor ke kantor, dan kita akan lakukan di tempat wisata seperti Bali juga, kata Menhub dalam konferensi pers secara virtual. Kereta gantung itu sangat unik sekali. Kita bisa melihat ke bawah tanpa ada batasan penglihatan. Jadi sangat cocok sekali dipakai di IKN yang baru. Apalagi pemandangan IKN kelihatannya sih sangat indah sekali. Jadi bisa dimanfaatkan untuk membuat kereta gantung di sini, dan juga kereta gantung ini sebagai alat transportasi, yaitu untuk menuju ke kantor-kantor. Ini juga jelas memakai tenaga listrik lah. Jadi memang konsep dari IKN ini adalah ya memiliki tema hijau, teknologi-teknologi yang ramah lingkungan. Ini keren sekali. Jika wacana ini benar-benar terwujud, maka IKN akan seperti kota-kota besar di dunia, ya seperti di Jepang, Amerika, dan lain sebagainya. Tidak kalah lah ketika kita mengunjungi ibu kota negara yang baru ini. Tetapi ya masih lama kemungkinan ya untuk progres pembangunannya aja antara 10 hingga 20 tahun. Pasti akan lama. Apalagi teknologinya, apalagi IKN dibangun secara smart city juga, pasti akan membutuhkan waktu yang jauh lebih banyak. Oke, sekali lagi keren lah. IKN akan seperti kota-kota besar di negara-negara di dunia. Ya, semoga saja pembangunan lancar, pembangunannya berjalan dengan semestinya, dan yang paling penting anggarannya bisa seminim mungkin. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah berencana untuk membangun transportasi kereta gantung di ibu kota negara IKN sebagai alat transportasi antar kantor. Rencana ini muncul ketika dia berkunjung ke Jepang pada 21 hingga 22 Juni 2022. Insya Allah akan inisiasi saya dapat perintah dari Bapak Presiden dan Bappenas untuk mempelajari. Kita tahu bahwa IKN membutuhkan suatu pergerakan yang unik. Kita akan menggunakan kereta gantung menjadi alat transportasi kantor ke kantor, dan kita akan lakukan di tempat wisata seperti di Bali, kata Menhub dalam konferensi pers virtual terkait kunjungan kerja Menhub ke Jepang pada Rabu 22 Juni 2022 yang lalu. Dia juga menyebut pemandangan yang dilihat menggunakan kereta gantung sangatlah indah di Jepang. Dia juga memuji pengelolaan yang dilakukan pemerintah Jepang terkait kereta gantung. Pemandangannya sangat indah dikelola secara baik oleh Jepang. Tentu saja teknologinya bukan dari Jepang saja, tapi juga dari negara lain imbuhnya. Dalam kunjungannya ke Jepang, Menhub Budi juga membahas kemungkinan rencana penerapan transportasi, kereta api, dan kapal di IKN. Oleh karenanya, saya tadi pagi meninjau Shiba untuk meninjau kemungkinan alat transportasi berbasis listrik. Tentu sangat environment friendly, ujarnya. Sebelumnya, pemerintah menyatakan tengah merancang pembangunan ibu kota baru yang direncanakan pada lahan seluas 256.000 hektar di Kalimantan Timur. Pengembangan kawasan ini pun nantinya akan mengusung konsep Forest City yang ramah lingkungan. Ibu kota negara juga nanti akan memanfaatkan energi baru terbarukan atau IBT seperti energi air, angin, atau matahari.
Sebab dalam konsep mengenai Grand City yang sustainable, efisiensi mengenai konservasi energi yang memang harus bisa dipastikan. Selain itu nanti juga akan dilengkapi sistem pembangunan yang green design serta circular water management system yang akan memanfaatkan air secara optimal. Selain itu, ibu kota baru juga nanti akan mengusung pola mobilitas juga harus berorientasi pada transportasi publik. Pemerintah tertarik untuk mengembangkan proyek kereta gantung atau hanging train yang telah dilakukan di Shiba, Jepang untuk direalisasikan sebagai salah satu transportasi ramah lingkungan di ibu kota negara IKN. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam pertemuannya dengan sejumlah petinggi pemerintahan di Jepang menjelaskan proyek tersebut mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas supaya bisa turut direalisasikan di IKN. Menhub juga menjelaskan IKN bakal membutuhkan pergerakan yang unik karena gantung ini, kata dia, bisa menjadi alat transportasi di gedung perkantoran IKN. Saya juga sempat mengunjungi Chiba atau kereta gantung. Insya Allah akan kami inisiasi. Saya mendapatkan pemerintah presiden untuk mempelajarinya. Kami gunakan hanging train untuk kantor-kantor di IKN, ujarnya dalam konferensi pers secara daring pada Rabu 22 Juni 2022 yang lalu. Namun tentunya Menhub berharap bahwa pengembangan dan pengelolaannya bisa dilakukan dengan baik dan menggunakan teknologi tidak hanya dari Jepang, tapi juga dari negara-negara lainnya. Menhub meyakini proyek hanging train ini bisa diterapkan di IKN sebagai alat transportasi berbasis listrik. Konsep ini sejalan dengan pengembangan IKN yang juga membutuhkan transportasi ramah lingkungan. Melansir dari Forbes, China Urban Monorail adalah sistem monorail di Shiba, Jepang dekat Tokyo. Proyek kereta gantung ini terpanjang di dunia dengan panjang sistem 15,2 km. Ini adalah konfigurasi yang langka untuk transportasi umum dengan pemandangan fantastis kota yang lewat sekilas skyview, bangunan yang lewat dari beberapa lantai, dan pemandangan jalan di depan yang tidak terhalang. Dibutuhkan sekitar 1 jam untuk sampai ke Chiba dari Tokyo yang terletak di seberang Teluk Tokyo. Chiba Urban Monorail merupakan transportasi umum yang tergantung di atas tanpa roda. Mereka melihat seperti kereta bawah tanah yang diubah untuk terbang. Stasiun-stasiunnya juga unik. Sebagian besar transportasi umum terjadi di terowongan yang diterangi cahaya artifisial jauh di bawah tanah. Kereta ini tergantung dari rel di atas dan meluncur ke stasiun. Alat transportasi ini tergolong futuristik.